Segera setelah itu, Fang Mei mengalihkan pandangannya ke arah Wudi dan berkata dengan tulus. Dokter Dewa Wudi, tolong pastikan agar kakekku bisa sembuh kembali. Aku Fang Mei akan berlutut pada Anda. Begitu suara itu terdengar, wanita yang bernama Fang Mei itu benar-benar bersiap untuk berlutut ke arah Wudi. Wajah orang-orang di aula semuanya berubah. Pada saat kritis, Wudi datang tepat pada waktunya, kemudian menghentikan Fang Mei. Hubungan keluarga antara Nona Fang dengan Jenderal Fang sangat menyentuh hati. Wudi adalah makhluk yang memiliki perasaan, bagaimana mungkin tidak terharu. Nona Fang, tenanglah, Wudi akan berusaha yang terbaik untuk menyembuhkan sang jenderal. Terima kasih, Dokter Dewa Wudi. Fang Mei sangat emosional dan hampir meneteskan air mata. Kemampuan Wudi sudah lama beredar di lingkungan mereka. Katanya, selama Wudi bersedia mengobati pasien, maka pasien itu pasti akan sembuh. Tapi sikap Wudi juga agak aneh terhadap pasien yang tidak ingin dia sembuhkan. Meskipun dibayar dengan bayaran mahal, dia juga tidak akan bertindak. Jika menggunakan kekerasan, itu bahkan lebih mustahil. Tokoh-tokoh besar dalam masyarakat saat ini. Semuanya sangat menyayangi nyawanya, siapa yang tidak ingin panjang umur, jadi tokoh-tokoh besar itu senantiasa berusaha menyenangkan hati para dokter yang terampil itu. Jika seseorang berani menggunakan kekerasan terhadap Wudi, mereka harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pasien-pasien yang sudah disembuhkan oleh Wudi, ataupun meminta persetujuan orang-orang yang ingin meminta pertolongan kepada Wudi. Kali ini Wudi bersedia menyembuhkan Jenderal Fang dan tanpa ragu-ragu memberi ketenangan hati kepada keluarga Fang. Semuanya belum terlambat, ayo bergegaslah dan mulai. Pada saat ini, Wudi berkata. Perkataan itu bukan ditujukan kepada keluarga Fang, tetapi ditujukan kepada Desta yang berdiri di belakangnya. Hal ini membuat semua anggota keluarga Fang mengerutkan kening. Mereka tidak mengerti mengapa Wudi begitu ramah kepada Desta. Mereka mengira Desta hanyalah salah satu dari pengikut Wudi. Sekarang tampaknya tidak sesederhana itu. Selain itu, melihat sikap Wudi terhadap Desta, Tamapeka seperti sedang bernegosiasi. Pria ini masih terlihat sangat muda, apakah dia begitu hebat? Desta batuk dan dengan cepat berkata, mengikuti perkataan paman senior. Wudi mengangguk sambil tersenyum, dan segera membawa Desta pergi ke ruang perawatan. Ini adalah ruang sementara yang diatur oleh keluarga Fang yang digunakan untuk perawatan. Begitu masuk ke dalam ruangan, langsung tercium aroma obat. Desta berkeliling-keliling dan menyadari ada beberapa rasa bahan obat yang semuanya adalah bahan obat yang sulit ditemukan dan sangat berharga. Benar-benar tidak disangka bahwa keluarga Fang begitu hebat, bahkan bahan obat semacam ini dapat mereka kumpulkan. Di sudut ruangan, ada bak mandi juga. Ini menunjukkan bahwa Wudi mengobati Jenderal Fang dengan cara mandi obat. Desta mencium bau udara di sekitar, kemudian dengan cepat membedakan berbagai obat yang digunakan di ruang pengobatan itu. Lalu merenung sejenak, sepertinya Desta sudah bisa menebak kondisi penyakit Jenderal Fang. Bagaimana, apakah kamu mendapatkan sesuatu? Wudi berdiri di depan pintu, kedua tangannya diletakkan di belakang punggung, sambil tersenyum dan berkata. Semua anggota keluarga Fang juga berdiri di sana, seolah-olah ingin tahu tentang kemampuan Desta. Desta tahu bahwa pada saat ini, dirinya tidak boleh melakukan kesalahan. Jika tidak, Jenderal tua Fang yang begitu berharga bagi keluarga Fang, mereka tidak akan pernah membiarkan dirinya untuk berpartisipasi dalam melakukan perawatan, meskipun dirinya adalah anggota keluarga Chu, hal itu tidak akan bisa membantu apa-apa. Desta berkata, aku baru saja berkeliling, secara garis besar aku bisa mengkonfirmasi jenis penyakit yang diderita Pak Tua itu. Oh, katakanlah. Wudi mengangkat alisnya dan memberi isyarat agar Desta melanjutkan perkataannya. Desta berkata, jika aku tidak salah, Pak Tua itu tidak menderita karena sebuah penyakit, tetapi karena racun. Begitu pernyataan ini keluar, wajah keluarga Fang tiba-tiba berubah dan keraguan di hati mereka terhadap Desta mulai berkurang.
Katanya pengobatan China bisa mendiagnosis kondisi penyakit melalui penciuman, penglihatan, dan bertanya. Awalnya mereka tidak begitu percaya, tetapi kali ini sulit untuk tidak percaya. Desta hanya berjalan di sekitar ruangan tempat Jenderal Tua Fang dirawat, kemudian langsung bisa menebak kebenarannya. Siapa yang berani meragukan keterampilan ini? Meskipun mungkin Wudi memberitahu Desta sebelumnya, tetapi siapa yang tidak tahu status Wudi di bidang pengobatan tradisional Tiongkok? Wudi tidak perlu melakukan hal seperti itu yang merusak reputasinya untuk mendukung seorang junior. Racun apa itu? Apakah kamu bisa mengetahuinya? Wudi bertanya sambil tersenyum. Kali ini, Desta merasa bingung terhadap hal ini. Bagaimanapun juga, Desta bukanlah seorang dokter profesional. Bisa mencium bau obat yang tersisa yang digunakan di bak mandi, itu sudah sangat hebat. Tetapi jika harus memilah setiap bahan obat yang digunakan dan berapa dosisnya, Desta benar-benar tidak memiliki keahlian seperti itu. Tetapi hal ini malah menjadi sangat penting, karena obat yang sama dengan dosis berbeda, gejala penyakit yang diatasi juga berbeda. Tetapi pada saat ini, mata Desta tertuju pada kaki Jenderal Tua Fang yang ditutupi dengan selimut tebal. Tiba-tiba Desta seperti memikirkan sesuatu, kemudian berusaha berkata. Jika aku tidak salah menebak, itu pasti erosi tulang, racun dingin yang sangat langka. Racun jenis ini di bidang pengobatan China tradisional disebut sebagai racun. Di bidang pengobatan barat, biasanya disebut sindrom Kunsmore. Mendengar perkataannya, mata Wudi semakin bercahaya. Kekhawatiran di wajah semua anggota keluarga Fang bahkan tidak bisa disembunyikan lagi. Lanjutkan, Wudi memotivasinya. Desta tersenyum, beban di hatinya akhirnya hilang, tebakannya benar. Menurut data informasi, sindrom Kunsmore adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan sama sekali. Dokter yang menemukan penyakit ini pada waktu itu adalah Kunsmore Tantin, jadi penyakit itu dinamai dengan namanya. Sangat disayangkan. Satu-satunya pasien yang menderita penyakit ini di negara barat pada awal 1931 telah diselamatkan. Lalu kemudian meninggal, setelah itu, Kunsmore tidak lagi melanjutkan penelitiannya untuk mengatasi penyakit ini. Karena penyakit semacam ini sangat langka dan peluang terkena penyakit ini sangat kecil. Lebih kecil dari kesempatan tertimpa pesawat yang jatuh dari langit saat berjalan di lapangan terbuka, jadi tidak ada alasan yang diperlukan untuk melanjutkan penelitian. Waktu itu, aku juga sedang bosan dan melihat laporan ini. Karena tertarik, jadi aku mengumpulkan beberapa informasi untuk menyelidikinya lebih lanjut, tetapi tidak disangka di kehidupan nyata ini, aku masih bisa menemukan penyakit ini. Bagus. Wudi bertepuk tangan dan memuji. Wudi memandang ke samping ke arah Yuna dan berkata, Yuna, apakah kamu sudah melihat saat kamu sudah memiliki kemampuan dan pengetahuan seperti kakak seniormu ini, kamu bisa keluar berkeliling merawat pasien bersama guru? Yuna mengangguk dan tatapan matanya terhadap Desta tidak lagi sedingin pada awalnya. Di bawah tatapan mata yang rumit terdapat sedikit kekaguman. Sayang sekali, Desta tidak memperhatikannya. Saat ini perhatian Desta tertuju pada Jenderal Tua Fang. Sindrom Kunsmore ini seperti semacam virus. Sama seperti virus Ebola yang mewabah sebelumnya, alasan kemunculan sindrom Kunsmore belum diteliti secara menyeluruh sejauh ini, tetapi seperti setiap wabah virus Ebola itu berkaitan dengan hewan. Munculnya sindrom Kunsmore pasti berkaitan dengan mayat dalam jumlah banyak. Menilai dari percakapan dengan keluarga Fang barusan, Jenderal Tua Fang adalah jenderal yang sangat penting dalam posisi negara Samar. Saat masih muda, Jenderal Tua Fang pasti sering ke medan perang. Di medan perang selalu kekurangan apapun, hanya saja tidak pernah kekurangan mayat. Jika sejumlah besar mayat tidak diproses dalam waktu yang tepat, kemungkinan akan menyebabkan sindrom Kunsmore. Dan sangat kebetulan sekali, satu-satunya orang di negara barat yang menderita kondisi ini adalah anggota staf di rumah duka yang menangani tubuh manusia yang sudah meninggal. Karena melihat hal-hal ini, Desta mengungkapkan sebuah tebakan yang berani, tidak diduga, tebakannya ternyata benar.
Desta, virus ini masih belum ada cara pengobatannya di luar negeri. Jika kita bisa menyembuhkan Jenderal Tuafang, hal ini pasti bisa meningkatkan kedudukan pengobatan tradisional China di dunia medis. Selain itu, hal ini juga bisa membungkam orang-orang yang meremehkan pengobatan tradisional China. Agar mereka sadar sesuatu yang diwariskan oleh leluhur tidak bisa diremehkan begitu saja dengan perkataan mereka. Woody berkata dengan serius. Desta tidak menduga bahwa hal ini sebenarnya melibatkan posisi kedudukan pengobatan tradisional China dan Barat. Hal ini membuat Desta sedikit tidak terduga. Tapi hal ini tidak berkaitan dengan Desta. Desta kemari murni hanya untuk membalas kebaikan Woody. Paman senior, apa yang harus kita lakukan? Desta berkata. Pada saat ini, orang-orang keluarga Fang yang datang berkerumunan telah pergi. Jenderal Tua Fang dibantu angkat ke tempat tidur di kamar untuk berbaring. Desta membuka selimut tebal di kaki dan melihat kedua kaki orang tua itu. Dari bagian paha turun ke bawah semuanya sudah nekrosis. Selimut itu dibungkus dengan herbal untuk menekan bau. Sekarang setelah selimut itu dibuka, langsung tercium bau yang sangat menyengat. Tetapi Desta hanya sedikit mengernyit dan tidak menunjukkan bahwa dirinya tidak nyaman. Hal ini membuat Jenderal Tua Fang yang diam-diam mengamati Desta menganggukkan kepalanya. Anak ini luar biasa. Desta, kamu pasti sudah pernah mendengar tentang terapi pengikisan tulang yang terkenal dalam sejarah, benar kan? Tiba-tiba, suara ringan Woody terdengar. Desta terkejut lalu mengangguk. Woody melanjutkan perkataannya. Benar, kali ini aku ingin menggunakan perawatan seperti itu, karena virus Kunsmor yang terinfeksi di tubuh Jenderal Tua Fang dimulai dari kaki. Jika tebakanku tidak salah, dia pasti berjalan tanpa alas kaki melewati tempat-tempat yang penuh dengan mayat tragis. Jenderal Tua Fang mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum. Dokter Dewa Woody memang benar. Aku berpartisipasi dalam pertempuran yang sangat tragis pada waktu itu. Kami dan musuh menderita kerugian yang sangat besar. Akhirnya, di pihak kami hanya kami berdua yang tersisa dan memenangkan pertempuran itu. Setelah pertempuran itu berakhir, kakiku terluka karena tembakan dan sol sepatu itu dipakai saat di perjalanan. Aku membawa satu-satunya teman seperjuangan yang tersisa dan mundur dari medan perang ke daerah militer. Tempat-tempat yang dilewati benar-benar bisa dibilang tempat-tempat yang penuh dengan mayat tragis. Desta terkejut, di dalam benaknya terlintas gambaran mayat yang tragis, anggota badan yang patah dan lengan yang patah, dan darah yang mengalir keluar. Perang adalah hal yang sangat mengerikan. Maka sudah benar, Jenderal Tua Fang mungkin sudah terinfeksi virus ini sejak saat itu. Woody menganalisis. Karena virus ini membuat tubuh bagian bawah Jenderal Tua itu nekrosis dan secara bertahap mulai membusuk. Dan mengapa tidak terinfeksi ke seluruh tubuhnya? Aku rasa, Jenderal Tua Fang pasti adalah seorang prajurit yang sangat kuat. Apakah benar? Pak Tua Fang tertegun, lalu berkata sambil tersenyum, benar, aku telah berlatih keterampilan seperti itu selama bertahun-tahun di ketentaraan. Waktu itu, aku merasa ada yang tidak beres dengan kakiku. Aku kira itu hanya pengaruh dari pertempuran yang telah lewat bertahun-tahun lalu, jadi tidak terlalu peduli. Aku hanya menggunakan kekuatan internal untuk menekannya, tetapi tidak disangka sekarang berubah menjadi seperti ini. Tetapi Woody malah berkata sambil tersenyum. Pak Tua, untungnya Anda terus menggunakan kekuatan internal untuk menekannya. Kalau tidak, seluruh tubuh Anda mungkin sudah terinfeksi. Pada saat itu tiba, jangankan aku, meskipun Huarang masih hidup, Anda juga tidak bisa sembuh. Desta di samping tersenyum, bukankah ini namanya takdir? Kemudian, Woody berkata, Desta, nanti aku akan melakukan operasi pada kaki Pak Tua untuk mengikis erosi tulang yang menempel di tulang kakinya. Selama proses ini, Pak Tua itu akan mengalami pendarahan. Selama proses ini, aku ingin kamu menusukkan jarum penyegel pembuluh darah untuk menghentikan darah di tubuh Pak Tua agar tidak terjadi insiden dan kehilangan banyak darah. Setelah mendengarkannya, Desta akhirnya mengerti mengapa Woody meminta bantuan darinya dalam melakukan pengobatan.
Karena terapi pengikisan tulang ini adalah teknik yang sangat menguji keterampilan. Percaya pada kemampuan Woody, jika ingin melakukan perawatan ini, maka harus sangat berkonsentrasi dan perhatiannya tidak boleh terganggu sedikit pun. Begitu perhatiannya teralihkan, Woody kemungkinan akan memutuskan beberapa saraf di kaki Patua itu. Jika sarafnya putus, meskipun semua racunnya terkikis, diperkirakan Patua itu mungkin tidak bisa berdiri lagi. Oleh karena itu, Woody membutuhkan bantuan seseorang menggunakan jarum penyegel pembuluh darah untuk mencegah pendarahan di tubuh Patua selama proses terapi. Jarum penyegelan pembuluh darah adalah seperangkat metode akupuntur yang unik di divisi mereka, yang bisa menyegel darah pasien secara maksimum tanpa meninggalkan efek samping dan mengurangi insiden yang tidak diinginkan. Ini jauh lebih mudah digunakan daripada metode hemostatik lainnya. Karena hubungan yang sangat akrab antara Desta dengan Edward Gui, Desta juga mempelajari rangkaian metode akupuntur ini secara kebetulan, hanya saja tidak disangka kali ini akan menggunakannya. Kalau begitu mari kita mulai. Desta menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara berat. Woody mengangguk, kemudian memulai serangkaian persiapan sebelum operasi. Tak lama kemudian, operasi secara resmi dimulai karena melibatkan beberapa saraf kaki, jadi operasi ini tidak menggunakan anestesi. Untungnya, otot-otot kaki Jenderal Tua Fang sudah nekrosis, jadi saat melakukan proses ini, dia tidak merasakan apa-apa. Hanya saat mengikis racunnya, Jenderal Tua Fang baru akan terasa sakit yang tidak tertahankan, tetapi rasa sakit ini tidak berarti apa-apa bagi seorang jenderal yang merangkak keluar dari kematian seperti dia. Sepanjang proses, Jenderal Tua Fang sama sekali tidak mengerutkan keningnya. Hal ini membuat Desta sangat mengaguminya. 3 jam kemudian, racun pada kaki Pak Tua Fang akhirnya dikikis bersih. Dengan begitu, racun itu tidak akan terinfeksi ke bagian atas dan lebih mustahil mengancam nyawa Pak Tua. Sebelum Desta menarik jarum perak, Woody juga menaburkan kaki Jenderal Tua Fang dengan bubuk regenerasi otot yang unik. Katanya dengan obat ini, hanya membutuhkan waktu 1 bulan, daging pada kaki akan generasi dan tumbuh baru. Hal ini membuat Pak Tua itu sangat bersemangat. Pak Tua terus bertanya apakah setelah dagingnya tumbuh, dia bisa berjalan lagi. Tampaknya, ketegaran dan kepasrahan Pak Tua Fang sebelumnya hanyalah berpura-pura. Jauh di lubuk hatinya, dia sebenarnya tidak ingin pergi begitu saja. Lagi pula, sebagai seorang prajurit, kemuliaan terbesarnya adalah mati di medan perang demi membela negaranya dan bukan untuk dikalahkan oleh virus kecil. Jika begitu, maka benar-benar memalukan sekali. Woody mengangguk sambil tersenyum, menandakan bahwa tidak ada masalah, tetapi kemudian berkata, tetapi dalam 3 bulan ke depan, Desta akan melakukan akupuntur pada Anda untuk memastikan bahwa tidak ada lagi racun di dalam tubuh, dan juga memperhatikan kondisi pertumbuhan otot-otot pada kaki. Saat mendengar ini, Desta langsung tertegun. Dia tidak menyangka selanjutnya menjadi pekerjaannya, bukankah dirinya hanya menjadi asisten? Woody tersenyum dan berkata, karena ada panggilan darurat di divisi, jadi aku harus kembali, dan tidak dapat membantu pemulihan Pak Tua Fang, sisanya aku hanya bisa meminta bantuanmu. Tapi, aku akan membiarkan Yuna di sini untuk membantumu, meskipun dia masih belum bisa berpartisipasi dalam perawatan yang sama seperti kamu, tetapi untuk pemulihan, dia masih bisa. Saat berbicara sampai di sini, Woody mengedipkan matanya kepada Desta. Desta awalnya tidak mengerti, tetapi tak lama kemudian dia langsung mengerti. Keluarga Fang adalah keluarga besar militer dan posisi Pak Tua Fang dalam ketentaraan tidak mungkin bisa dicapai oleh sembarangan orang. Jika Desta dapat menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Fang, maka itu pasti akan sangat membantu bagi pewaris masa depannya. Kalau begitu, aku akan melakukan yang terbaik, Desta berkata dengan serius. Setelah mendengarkannya, semua orang di keluarga Fang menghela nafas dan merasa lega. Mereka juga sudah melihat kemampuan Desta. Sekarang Desta bersedia untuk datang dan memeriksa dengan Pak Tua itu secara berkala, tentu saja itu merupakan hal yang baik. Kalau begitu kita tinggalkan dulu. Pak Tua perlu istirahat, Woody berkata sambil melambaikan tangan. Sekelompok orang meninggalkan ruangan itu dengan segera dan hanya tersisa seorang pengasuh yang menemani orang tua itu.
Di dalam aula mansion, keluarga Fang ingin Desta dan Woody tetap tinggal untuk makan bersama, tetapi jadwal Woody tampaknya sangat mendesak. Setelah menolak, dia langsung pergi. Desta tidak bisa menolak, jadi dia bersama Yuna tetap di sana dan makan bersama. Dr. Dewa Chu. Aku adalah Kirito Fang. Di sini untuk bersulang denganmu. Terima kasih karena telah menyelamatkan kakekku. Pemuda itu memulai dengan mengambil segelas anggur. Tatapannya menatap Desta dengan penuh emosional dan berkata. Desta tertawa dan berkata dengan rendah hati, kata-katanya terlalu berlebihan. Aku hanya membantu. Pekerjaan yang profesional itu tetap diselesaikan oleh paman seniorku. Kirito tidak menganggapnya serius. Dr. Dewa Chu tidak perlu rendah hati. Kamu mungkin tidak tahu bahwa Dr. Dewa Woody sengaja menunda jadwal perawatan hanya untuk menunggu waktu luangmu. Bisa dilihat peranmu dalam perawatan ini sangat diperlukan. Tidak membahas lagi yang lain, mari kita minum lagi. Sambil berkata, Kirito mengambil gelas lagi. Desta telah diajak pemuda ini minum beberapa gelas, tampaknya sudah tidak sanggup lagi. Melihat ini, Fang Mei segera menarik kakak pertamanya dan memberi isyarat pada Kirito untuk memperhatikan sikapnya. Kirito segera mengerti maksudnya, kemudian meletakkan gelas dan tersenyum. Maaf, Dr. Dewa Chu, sikapku terlalu berlebihan. Karena baru saja melihat penyakit kakekku sudah sembuh, merasa sangat bahagia, aku harap Anda tidak keberatan. Aku mengerti, aku tidak keberatan. Desta merasa lega dan berkata sambil tersenyum. Kemudian sekelompok orang dengan senang hati menghabiskan makanan. Saat ingin pergi, Kirito juga memberi sebuah kartu nama kepada Desta, dan berkata, Dr. Dewa Chu, ini adalah kartu nama pribadiku. Jika di kemudian hari kamu mengalami kesulitan di kota Yunhai, keluarkan saja kartu ini dan aku bisa membantumu menyelesaikannya. Kakak, dia adalah tuan muda keluarga Chu, apakah masih butuh bantuanmu? Fang Mei yang di samping tidak tahan lagi melihat kakaknya, kemudian menyela. Kirito tersenyum dan berkata, Adik perempuan, berarti kamu tidak tahu tentang hal ini. Alasan mengapa keluarga Chu berada posisi teratas adalah karena keluarganya memiliki kemampuan bisnis yang kuat. Di berbagai bidang selalu mendapatkan posisinya dan semua bidang ini berada di posisi teratas. Tapi ada pepatah lama mengatakan, semakin tinggi jabatan seseorang semakin berhati baik, semakin kecil jabatan seseorang, semakin sulit untuk ditangani. Setelah selesai mengatakan hal ini, Kirito menunjukkan senyum yang bermakna dan tidak melanjutkan perkataannya lagi. Desta langsung mengerti apa maksud perkataannya. Banyak bidang memiliki level berbeda dari atas ke bawah. Sumber daya yang dimiliki oleh keluarga Chu memiliki posisi yang paling tinggi di berbagai bidang. Dan orang-orang di tingkat bawah tidak dapat menjangkau mereka sama sekali, dan beberapa orang bahkan tidak tahu latar belakang keluarga Chu. Orang-orang yang tidak mengenal, bagaimana mungkin keluarga Chu bisa memberi sebuah kesempatan? Keluarga Fang telah bergerak di ketentaraan selama bertahun-tahun. Tidak peduli itu di tingkat atas atau bawah, mereka memiliki hubungan yang kuat, sehingga keluarga Fang yakin bahwa mereka dapat membantu Desta dalam hal ini. Niat baik ini, Desta tentu saja tidak akan menolaknya. Meskipun Desta belum pernah berhubungan dengan orang-orang di ketentaraan, tetapi siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan berhubungan di masa mendatang? Kembali ke gedung Sky dengan menggunakan mobil, Paman Ding telah lama menunggu di sini. Paman Ding, ada apa? Desta bertanya. Jika tidak ada masalah, Paman Ding tidak mungkin datang mengganggunya dan sekarang Paman Ding sedang berdiri di sini menunggunya, pasti ada sesuatu yang mendesak. Menjawab pertanyaan Tuan Muda kedua. Hari ini orang-orang kita pergi menyelidiki jaket sutra berlapis emas dan batu giok yang berkaitan dengan Nona Vero dan sudah ada petunjuk, Paman Ding berkata dengan suara berat. Sudah ada petunjuk. Di mana? Desta terkejut dan berkata. Ada di rumah tua keluarga Chen, Paman Ding berkata dengan hormat. Kita akan pergi ke sana sekarang, Desta berkata dengan sigap. Meskipun perawatan Jenderal Tua Fang telah menghabiskan banyak tenaga fisik hari ini,
Desta awalnya bersiap untuk istirahat, tetapi begitu mendengar kabar yang berkaitan dengan asal-usul Vero, bagaimana mungkin Desta bisa menahan emosionalnya? Vero sudah terlalu lama kehilangan hubungan kekerabatan. Meskipun Desta dan Citra sama-sama memberi perasaan tertentu padanya, tetapi ada beberapa hubungan kekerabatan yang tidak bisa digantikan oleh Desta dan Citra. Oleh karena itu, Desta ingin sekali membantu Vero menemukan orang tua kandungnya. Jika pihak lain bersikap tulus dan bersedia mengakui Vero, maka semuanya akan berbahagia. Jika pihak lain tidak bersedia mengakui Vero, Desta juga akan membantu Vero agar mendapatkan sebuah pernyataan, setidaknya mereka tahu alasan mengapa pihak lain meninggalkan Vero. Sepanjang jalan mengendarai mobil sampai ke rumah tua keluarga Chen, Desta melihat Paman Ding sedang mengatur penyambutan bawahannya di sini. Bagaimana, di mana barang-barangnya? Begitu keluar dari mobil, Desta langsung bertanya. Tuan muda kedua, barang-barang Mia ditinggalkan di dalam brankas oleh Nenek Chen. Selama beberapa waktu ini, orang-orang di keluarga Chen berebut ingin mengambil barang-barang ini dan menjualnya karena khawatir jika lama-kelamaan tidak bisa mendapatkan keuntungan dari barang ini. Bawahan itu mengikuti Desta di samping sambil menjelaskan situasi ini padanya. Maksudnya, saat ini kedua barang tersebut sudah direbut oleh beberapa anggota keluarga Chen. Desta langsung mengerti perkataan bawahannya. Bawahannya mengangguk dan berkata, pihak lain menawarkan satu helai 400 juta rupiah. Hanya 400 juta rupiah. Desta sedikit terdiam, dalam hatinya berpikir bahwa orang-orang di keluarga Chen semakin lama semakin terpuruk. Sesuatu yang bisa sampai dimasukkan ke dalam brankas oleh Nenek Chen, hanya bernilai 400 juta rupiah. Jika itu Desta, setidaknya dia akan menawarkan 4 miliar rupiah. Namun, saat melihat orang itu, Desta hanya tertegun. Ternyata orang itu adalah Wendy Chen. Desta, mengapa kamu? Wendy juga tertegun, lalu berkata dengan keras. Desta segera sadar dan tersenyum sambil berkata, aku juga tidak menyangka ternyata itu kamu, sangat kebetulan sekali. Apanya kebetulan? Saat melihat Desta, Wendy langsung menjadi sangat marah dan berkata dengan marah, semua salahmu, keluarga Chen menjadi seperti saat ini. Kamu sekarang datang mencariku ingin membeli kedua barang ini, aku katakan padamu, meskipun aku membakar barang ini, aku juga tidak akan memberikannya padamu. Desta menyeringai dan menatapnya, Wendy, keluarga Chen sudah tiada, mengapa kamu bersusah payah demi perasaan emosional keluarga halusinasi, kemudian merasa tidak senang kepadaku? Dua barang itu tidak ada gunanya di tanganmu, jual saja kepadaku, kamu bisa menghasilkan banyak uang. Bukankah itu sepadan? Karena kita saling mengenal, kedua barang itu digabungkan bersama, aku membayarmu 2 miliar, bagaimana, kamu tidak rugi, kan? Hehe, apa yang sedang kamu pikirkan? Wendy tersenyum dingin, jika aku tahu kamulah yang ingin membeli dua barang ini, bagaimana mungkin aku hanya menjual 400 juta per helai? Bukankah kamu sekarang adalah putra keluarga kaya dari Gedung Sky? Gedung Sky begitu kaya, dua barang ini hanya 2 miliar. Apa kamu sedang mengusir pengemis? Jadi berapa banyak yang kamu inginkan? Desta mengerutkan kening dan bertanya dengan serius. 4 miliar per helai, tidak ada tawar-menawar, Wendy berkata dengan pasti. Desta mengerutkan keningnya lagi, bukan karena 4 miliar itu terlalu mahal, hanya saja dia tidak suka perasaan pasif seperti ini. Tetapi saat ini tidak ada solusi yang lebih baik, lebih penting dapatkan dulu barang itu. Memikirkan hal ini, Desta melirik bawahannya. Bersiap untuk membayarnya.